Taman Nasional Pataem di Thailand memang terkenal dengan keindahan formasi bebatuan alaminya yang memukau. Ditambah lagi, ukiran kuno yang menghiasi dinding tebing membuat Taman Nasional ini menjadi salah satu tujuan wisata baik lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah pasangan suami istri asal Cina, Wang dan Xiao, yang sengaja mengunjungi Thailand untuk menghabiskan waktu bersama. Walaupun ini bukan kunjungan pertama mereka ke Taman Nasional Pataem, kali ini liburan mereka menjadi spesial karena Wang sedang hamil 3 bulan. Tentu ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi keduanya. Tepat pada Minggu dini hari 9 Juni 2019, alarm ponsel milik Xiao pun berbunyi. Xiao sengaja memasang alarm dini hari karena ia ingin melihat matahari terbit dari tebing di sana. Menurutnya selama 33 tahun hidupnya, Wang belum pernah sekalipun menyaksikan matahari terbit dari ketinggian. Hari itu akan menjadi momen yang spesial baginya karena ia ditemani sang istri yang juga sedang mengandung anak mereka. Pukul 5.30 pagi, akhirnya Wang dan Xiao sampai di tebing Pataem. Mereka tidak sendiri, ada beberapa turis lain yang juga ingin menikmati matahari terbit di sana. Namun sesampainya di atas tebing, Wang melihat ada yang aneh dengan sikap sang suami. Meski sebelumnya mengaku sangat ingin melihat matahari terbit, Xiao saat itu malah nampak gelisah dan bingung. Wang pun tidak terlalu menghiraukan hal tersebut karena mungkin saja Xiao hanya kelelahan setelah mendaki tebing itu. Sayangnya setelah menunggu hampir 20 menit, mereka tetap tidak bisa melihat matahari terbit karena cuaca yang tidak mendukung. Hal itu membuat mood Xiao semakin memburuk. Agar perjalanan mereka ke tebing tersebut tidak sia-sia, Wang pun berinisiatif mengabadikan momen itu dengan mengajak sang suami berfoto bersamanya. Namun rencana itu urung dilakukan karena ponsel Wang tertinggal di mobil mereka yang berada di tempat parkir Taman Nasional. Sementara itu, Xiao kebetulan juga tidak membawa ponselnya. Melihat sang suami yang sebelumnya begitu bersemangat naik ke tebing, Wang mengatakan bahwa ia akan mengambil ponselnya terlebih dahulu. Namun, Xiao tidak mengizinkan Wang pergi dengan alasan bahwa lebih baik mereka tetap berada di atas tebing untuk menikmati pemandangan. Satu persatu turis yang kecewa pun mulai meninggalkan tempat itu. Sekitar jam 8 pagi, Wang dan Xiao memutuskan untuk kembali. Namun sebelum itu, Xiao menyarankan agar mereka mengunjungi sisi tebing terdekat tempat terdapat ukiran kuno yang konon berusia 3000 tahun. Sebenarnya medan menuju sisi tebing itu sedikit lebih sulit. Tapi karena bujukan Xiao, pada akhirnya ia pun mengikuti suaminya tersebut. Beberapa saat kemudian, keduanya sampai di sisi tebing. Namun anehnya, alih-alih melihat ukiran kuno, Xiao kini malah fokus untuk melihat jurang di sekelilingnya. Setelah puas mengamati dasar jurang dari atas, Xiao kemudian membalikkan badan dan berjalan mendekati Wang. Kemudian ia pun melingkarkan tangannya di perut Wang dan mencium pipi kanannya. Gestur romantis yang ditunjukkan Xiao itu membuat Wang terkejut. Namun perasaan bahagia Wang tidak bertahan lama ketika tiba-tiba saja tangan Xiao berpindah dari perut dan kemudian mencengkeram bahu Wang. Hanya dalam beberapa detik saja, tangan Xiao dengan sekuat tenaga lalu mendorong tubuh Wang ke arah jurang. Sontak Wang pun langsung jatuh dari tebing setinggi 34 meter itu. Di momen itu, Wang seakan tersadarkan kalau sang suami ingin dirinya mati. Sementara itu di atas tebing, Xiao duduk di tepi tersebut selama hampir setengah jam. Xiao seakan ingin memastikan Wang benar-benar sudah mati.
Lantas, apa yang sebenarnya membuat Xiao melakukan hal itu kepada Wang? Wang merupakan wanita yang berasal dari keluarga pekerja biasa di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Walau lahir dari keluarga biasa, wanita kelahiran 1987 itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sejak kecil, Wang selalu mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya hingga berhasil lulus dari perguruan tinggi. Tak lama setelah lulus, Wang diketahui bekerja di sebuah agen perjalanan dan karena performanya yang baik, ia diberi kesempatan untuk mengurus cabang perusahaan yang berada di Thailand. Pengalaman ini tentu menjadi kesempatan yang berharga bagi Wang. Ia dapat mengasah keterampilan serta menambah koneksinya. Namun setelah hampir 8 tahun bekerja, Wang memutuskan mundur dari pekerjaannya dan memulai bisnisnya sendiri di Bangkok. Bisnis pertama Wang di Thailand adalah menjual kacang kering. Sayangnya karena kurangnya pengalaman di bidang kuliner, ia mengalami kerugian lebih dari 200.000 yuan atau sekitar 450 juta rupiah. Walau mengalami kerugian besar dan juga keraguan dari orang-orang terdekatnya, Wang tetap menolak untuk pulang ke Cina. Ia kemudian beralih ke bisnis industri perdagangan luar negeri. Pada siang hari, Wang mengelola logistik dan transportasi. Sementara di malam hari, ia rutin belajar bahasa Thailand. Menurutnya, jika nantinya ia bisa berbahasa Thailand dengan baik, peluang kesuksesan bisnisnya akan semakin besar. Ia rela hanya tidur 4 jam setiap harinya. Kerja keras Wang itu akhirnya membuahkan hasil. Saat itu ia sudah berhasil membuka toko fisik pertamanya di kota Bangkok. Itulah yang menjadi titik balik kehidupan Wang. Wang kemudian merambah ke bisnis penginapan dan restoran Cina. Semua bisnis Wang itu berkembang begitu pesat yang membuat dirinya masuk dalam jajaran pengusaha kaya raya asal Cina yang ada di wilayah tersebut. Bahkan saat itu, aset Wang mencapai ratusan miliar di usianya yang belum genap 30 tahun. Selain itu, Wang juga melakukan ekspansi dengan mendirikan perusahaan di kampung halamannya di kota Nanjing. Sebagai seorang pebisnis yang sukses, Wang tak memiliki waktu untuk kehidupan pribadinya. Diketahui dari awal karirnya, Wang hanya pernah berpacaran dengan 2 orang pria yang keduanya tak bertahan lama. Hal itu membuat pihak keluarga mulai khawatir akan masa depan Wang dan mendesaknya untuk segera mencari pasangan. Pada tanggal 19 Mei tahun 2017, saat Wang bertemu dengan teman-temannya di sebuah restoran, ia berjumpa dengan seorang pria yang bernama Xiao. Keduanya pun berkenalan dan saling mengobrol. Wang begitu terkesan dengan sikap Xiao, apalagi ternyata Xiao berasal dari Jiangsu, provinsi yang sama dengan dirinya. Pada akhirnya, mereka pun bertukar kontak WeChat. Dan sejak itu, keduanya semakin dekat. Xiao hampir setiap hari selalu mengirimkan pesan penuh perhatian kepada Wang. Selain itu, Xiao juga rutin mengajaknya berjalan-jalan untuk menikmati indahnya lampu perkotaan. Xiao begitu menggebu-gebu untuk mendekati Wang. Bahkan ia sampai melihat semua postingan media sosial Wang selama 3 tahun terakhir. Xiao seakan benar-benar ingin mempelajari Wang secara mendalam. Kejutan-kejutan kecil juga sering Xiao berikan kepada Wang. Sampai pada akhirnya hanya berselang 1 minggu setelah awal mereka berkenalan, Xiao pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Wang. Xiao mengatakan kalau dirinya ingin berhubungan serius dengan Wang. Karena semua rasa nyaman yang selama ini ia rasakan, Wang pun setuju untuk mulai berkencan dengan Xiao. Setelah itu, keduanya pun tinggal bersama.
Namun di tengah kebahagiaan yang dirasakan Wang, ternyata Xiao menyimpan rahasia yang mengejutkan. Xiao mengaku kalau sebenarnya ia sudah pernah menikah karena perjodohan, tapi sekarang sudah resmi bercerai. Selain itu, ia juga mengaku kalau pernah dipenjara selama 8 tahun karena dijebak oleh kenalannya. Dihadapkan dengan kenyataan itu, awalnya Wang sempat terkejut. Namun melihat bagaimana Xiao bersikap kepadanya, Wang pun memilih untuk mengabaikan masa lalu Xiao tersebut dan melanjutkan hubungannya. Setelah 20 hari kemudian, Xiao tiba-tiba melamar Wang. Saat itu, Wang merasa perlu waktu lebih untuk mengenal Xiao secara mendalam dan menolaknya. Namun Xiao yang keras kepala terus mencoba melamar Wang dalam beberapa bulan berikutnya. Menurut Xiao, mereka berdua sudah ditakdirkan untuk bersama. Setelah beberapa kali dibujuk, akhirnya Wang pun luluh dan menerima pinangan dari Xiao. Tepat di tanggal 15 Juli atau hanya 2 bulan setelah keduanya bertemu, Wang dan Xiao pun resmi menikah di Cina. Semua terjadi begitu cepat, bahkan bisa dibilang terlalu cepat. Di satu sisi, Wang melihat hubungannya dengan Xiao ini bak dongeng romantis yang berakhir bahagia. Namun lain halnya dengan Xiao. Ternyata semua pertemuan sampai pernikahan itu adalah bagian dari rencana Xiao yang sudah disiapkan dari dulu. Xiao punya masa lalu yang bermasalah. Setelah lulus SMA, Xiao diketahui menjadi pengangguran yang terlilit hutang besar di Cina. Karena dikejar hutang, akhirnya ia pun melarikan diri ke Thailand. Jauh sebelum bertemu dengan Wang, Xiao menyelidiki tentang siapa Wang dengan bantuan seorang teman. Xiao tahu Wang belum punya pengalaman dalam berhubungan dengan seorang pria. Maka dari itu, Xiao memaksa teman-temannya untuk mengatur pertemuan dengan Wang. Semua tata bahasa, sikap, serta emosi tulus yang diperlihatkan sedari awal itu hanya topeng yang sengaja diperlihatkan Xiao untuk menarik perhatian Wang. Di awal pernikahan, hubungan keduanya nampak baik-baik saja. Xiao sering memperlakukan Wang dengan romantis dan penuh cinta. Hingga akhirnya semua mulai terungkap pada bulan kedua pernikahan mereka. Kala itu, Xiao mulai meminjam uang dari Wang. Uang yang dipinjam awalnya berjumlah kecil dan Xiao selalu rutin mengembalikannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Xiao mulai berani untuk meminjam uang dengan jumlah besar kepada Wang dan tak lagi mengembalikannya. Tidak hanya itu, ternyata selama ini Xiao tidak hanya meminjam uang dari Wang, tetapi juga ke rentenir yang tentu mengenakan bunga tidak masuk akal. Di momen itu, Wang baru menyadari bahwa suaminya yang terlihat lembut dan baik itu ternyata kecanduan judi. Meski begitu, Wang masih mencoba mengerti kondisi Xiao dan membantunya untuk melunasi sebagian besar hutang-hutangnya. Namun seperti yang kita ketahui, bagi yang sudah kecanduan judi, mungkin satu-satunya jalan untuk berhenti adalah kematian. Dan disinilah petaka dimulai. Merasa Wang selalu memberikan uang, Xiao pun memilih untuk tidak bekerja. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bermain video game di rumah. Melihat hal demikian, Wang kemudian menawari Xiao untuk mengurus restoran miliknya. Akan tetapi, Xiao tetap menolak karena merasa pekerjaan itu terlalu merepotkan. Dari waktu ke waktu, kelakuan Xiao semakin parah, terutama jika menyangkut urusan uang. Kini apabila Wang menolak memberinya uang, Xiao tak ragu untuk mengambilnya langsung dari rekening milik Wang. Tentu saja hal itu dilakukan Xiao tanpa persetujuan Wang. Puncaknya adalah ketika Xiao mengambil uang dari rekening perusahaan Wang senilai 5 juta yuan atau sekitar 11 miliar rupiah. Setelah kejadian itu, rupanya Wang sudah muak dan mengajukan perceraian kepada Xiao.
Xiao yang barang tentu tak mau kehilangan satu-satunya sumber uangnya, kemudian bersandiwara dengan menangis untuk memohon agar Wang tidak menceraikannya dan berjanji dirinya akan berubah. Melihat hal itu, Wang pun melunak dan memilih untuk memaafkannya. Setelah itu, Wang kembali melunasi hutang Xiao yang sejumlah 3 juta yuan atau sekitar 6 miliar rupiah kepada salah satu rentenir. Hingga akhirnya setelah sekian lama, kabar bahagia pun tiba. Di tanggal 1 April tahun 2019, Wang diketahui sedang hamil anak pertama mereka. Awalnya Xiao terlihat acuh ketika mengetahui kehamilan Wang. Tetapi lama-kelamaan ia mulai bersedia menemani Wang periksa kandungan di rumah sakit. Xiao juga mulai rutin memasak untuk Wang. Pada titik ini, Wang dengan naifnya percaya bahwa perubahan Xiao memang disebabkan oleh kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai suami. Tapi lagi-lagi semua itu salah. Di tanggal 18 April, Xiao tiba-tiba membeli sebuah polis asuransi kecelakaan dengan jumlah besar untuk Wang dan membuat dirinya sebagai penerima manfaat. Dari kacamata orang luar, pasti mudah untuk melihat kalau hal itu adalah strategi Xiao untuk mendapatkan kekayaan Wang yang bernilai puluhan juta yuan. Tapi nampaknya Wang sendiri tak menyadari hal ini. Di akhir Mei, pasangan itu kembali ke Bangkok dan berencana untuk melakukan renovasi rumah untuk persiapan kelahiran sang buah hati kelak. Sembari menunggu renovasi rumah selesai, suatu hari Xiao tiba-tiba menyarankan agar keduanya pergi liburan yang layak. Karena selama menikah, mereka belum pernah sekalipun merasakan liburan bersama. Inisiatif itu tentu disambut hangat oleh Wang. Xiao kemudian menyarankan untuk liburan ke Taman Nasional Pattayam dan akan mengurus semua keperluan mereka. Keduanya pun sepakat untuk berangkat di tanggal 7 Juni 2019 dan menginap di salah satu hotel di sekitar Taman Nasional Pattayam. Keesokan harinya, pada 8 Juni, Xiao tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya akan keluar sebentar untuk memeriksa apakah jalur yang akan mereka lewati esok hari aman bagi Wang. Tanpa sepengetahuan Wang, saat itu Xiao sedang mencari lokasi yang pas untuk rencana jahatnya. Sampai pada akhirnya hari insiden pun tiba. Seperti yang diketahui sebelumnya, saat itu Xiao mendorong Wang dari atas tebing setinggi 34 meter. Xiao saat itu mengira rencananya berjalan mulus. Namun nyatanya keajaiban masih berpihak kepada Wang. Karena jatuhnya Wang dari ketinggian 34 meter itu tak lantas membuatnya harus kehilangan nyawanya atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Semua itu dikarenakan oleh ranting-ranting pohon. Terlihat dari atas tebing, dalam jarak sekitar 10 meter di bawah tebing, terdapat pohon yang sangat besar dengan ranting yang memiliki dedaunan yang begitu lebat. Karena tubuh Wang terjatuh di atas ranting-ranting tersebut, membuatnya merasakan benturan yang tidak terlalu keras ketika pada akhirnya ia jatuh ke dasar jurang. Akan tetapi, meski demikian, Wang tetap mengalami cedera yang cukup parah. Kala itu ia hanya bisa terbaring lemah di atas tanah. Wang kemudian mencoba mengeluarkan suaranya, namun entah mengapa suaranya begitu lemah dan serak. Akan tetapi siapa sangka suara lemah dan serak Wang ini yang selanjutnya menyelamatkannya dari Xiao. Karena suara itu tak sampai terdengar oleh Xiao yang sengaja menunggu di atas tebing untuk memastikan bahwa Wang telah mati. Oleh karena tubuh Wang yang terlalu lemah, akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Sekitar 1 jam kemudian, untungnya seorang turis wanita menemukan Wang. Ia lalu memanggil petugas dan Wang pun dilarikan ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan darurat.
Saat tiba di rumah sakit dengan penglihatan yang sedikit kabur, Wang melihat Xiao yang sedang berpura-pura terlihat khawatir. Ketika Wang sedang mendapatkan perawatan di tempat lain, kepolisian Thailand berusaha meminta keterangan dari Xiao. Ia mengatakan kalau saat itu dirinya sedang berada di toilet dan tidak mengetahui Wang jatuh dari tebing. Dikarenakan saat kejadian tak ada saksi maupun kamera CCTV, pihak kepolisian pun untuk sementara harus mempercayai keterangan dari Xiao. Ketika Wang sudah sepenuhnya sadar dari biusnya, polisi mencoba meminta keterangan darinya. Namun karena lukanya yang terlalu parah, Wang saat itu belum bisa berbicara dengan jelas. Polisi awalnya mengira kalau Wang tidak dapat berbahasa Thailand. Oleh karena itulah mereka memanggil seorang penerjemah. Namun tepat ketika Wang akan mengatakan yang sebenarnya, Xiao tiba-tiba masuk ke ruangan perawatan. Dengan pandangan yang penuh ancaman, membuat Wang panik dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Di hari kedua, Wang dirawat di rumah sakit. Xiao melakukan hal gila dengan mencoba untuk melepaskan masker oksigen milik Wang dan kemudian sengaja membuat keributan. Pada kala itu, Xiao mengatakan kalau dirinya ingin istrinya itu segera keluar dari rumah sakit. Tentu permintaan tak masuk akal dari Xiao tersebut langsung ditolak oleh pihak rumah sakit. Selama Wang mendapat perawatan, Xiao selalu berada di sampingnya sambil mengawasinya agar Wang tak mengatakan yang sebenarnya. Ketika polisi kembali datang, Wang terpaksa berbohong dan mengatakan kalau saat itu dirinya tak sengaja jatuh karena pusing ketika berdiri di tepi tebing. Kebohongan yang dikatakan oleh Wang rupanya membuat Xiao mengendurkan kewaspadaannya. Dalam benaknya, Wang sudah mau menurut dan tidak akan berani lagi mengungkapkan yang sebenarnya. Ia pun menyetujui untuk membiarkan seorang teman mengunjungi Wang di rumah sakit. Di saat itulah Xiao meninggalkan Wang dan temannya untuk pergi membeli sarapan. Tanpa Xiao sadari, itulah cara Wang agar dirinya bisa lebih leluasa untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika dokter dan perawat datang sambil berbisik, Wang mengatakan kepada mereka kalau ia terjatuh karena didorong oleh sang suami. Mendengar pengakuan demikian, sang dokter pun bertindak cepat dengan memindahkan Wang ke ruang ICU umum yang lebih ramai serta membatasi akses jam besuk demi tetap menjaga keselamatan Wang dari Xiao. Pada hari ke-6 Wang dirawat, kepolisian Thailand yang berpakaian preman datang ke rumah sakit untuk mendengarkan keterangan Wang secara langsung saat Xiao tidak ada. Setelah mengetahui kebenarannya dari mulut Wang sendiri, kepolisian langsung membuat surat perintah penangkapan Xiao malam itu juga. Pada pagi hari ke-7, ketika Xiao tiba di rumah sakit, kepolisian yang sudah bersiap langsung menangkapnya. Dihadapkan dengan tuduhan polisi, Xiao pun mulai meradang. Ia menuduh Wang sedang mengalami delusi karena kehamilannya sehingga ia berbohong seperti ini. Mendengar jawaban Xiao itu, tentu polisi tidak mempercayainya dan tetap melakukan penangkapan. Setelah dalam proses penyelidikan yang panjang, pada akhirnya semua rencana busuk Xiao mulai terungkap. Meskipun Xiao tetap mengelak akan kejahatannya, namun semua alat bukti dan terutama kesaksian dari Wang sudah lebih dari cukup untuk menuntutnya di pengadilan. Kini setelah semua rencana Xiao terbongkar, ia tetap tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun. Bahkan selama ini, ketika ia melihat Wang menjalani 5 kali operasi, Xiao tak pernah sekalipun menunjukkan ekspresi khawatir. Wang pada akhirnya harus menggunakan kursi roda untuk waktu yang lama dan mendapatkan sekitar 90 jahitan akibat cederanya.
Meskipun Wang masih hidup, namun tubuh bagian atas Wang belum pulih sepenuhnya, tulang pinggulnya patah, sebagian tulang pahanya hancur total dan tidak bisa disambung lagi, serta tempurung lututnya juga hancur. Tak hanya itu, tulang-tulang pada lengkungan kakinya patah, jempol kakinya cedera parah, sementara 4 jari kaki lainnya juga patah. Tulang pada tangan juga patah yang menyebabkan Wang kehilangan sebagian besar fungsi tangan untuk menggenggam. Butuh sekitar 3 tahun lamanya untuk Wang bisa berdiri sendiri. Akan tetapi yang paling menyakitkan bagi Wang adalah bayi yang ada di perutnya tak dapat bertahan setelah jantungnya berhenti di bulan kelima kehamilan Wang. Pada bulan Maret tahun 2020, persidangan Xiao pun dimulai. Xiao masih saja tak mengakui perbuatannya dan tetap berbohong. Akan tetapi semua sanggahan Xiao itu langsung dimentahkan dengan bukti rekaman ancaman Xiao kepada Wang yang sebelumnya telah direkam oleh teman Wang. Pada akhirnya, Xiao divonis hukuman penjara seumur hidup dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,2 juta yuan atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Tentu Xiao mengajukan banding atas putusan tersebut. Ibu Xiao bahkan sampai mengancam Wang dan membuat keributan. Selain itu, Xiao juga membawa 5 temannya untuk bersaksi bahwa hubungan Xiao dan Wang selama ini sangat baik. Hingga akhirnya pada sidang banding, hakim membatalkan putusan awal dan mengurangi vonis Xiao menjadi 10 tahun penjara. Alasan hakim adalah karena Xiao tidak membawa senjata apapun ketika melakukan tindakan tersebut. Namun pada tanggal 3 Juni tahun 2023 lalu, putusan baru kembali diumumkan. Xiao dihukum karena percobaan pembunuhan dan divonis penjara selama 33 tahun 4 bulan. Meski hasil ini belum memuaskan, paling tidak putusan ini jauh lebih baik dari hukuman 10 tahun penjara. Dengan selesainya kasus ini, berakhir juga hubungan suami istri antara Xiao dan Wang. Mereka berdua akhirnya resmi bercerai. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.